Keuntungan beternak ayam kampung menggunakan mesin penetas. Nah, jadi di video kali ini, di konten kali ini, saya akan menceritakan pengalaman saya tentang saya beternak ayam kampung. Ada yang memakai sistem umbaran, ada yang memakai sistem semi umbaran. Untuk saya jadikan bahan perbandingan saya sendiri ya. Saya sendiri mencari bahan perbandingan, keuntungan mana, enakan mana. Nah, jadi sekaligus saya di sini ingin menjawab beberapa pertanyaan yang masuk kemarin di kolom komentar. Nah, makanya buat yang belum subscribe, di subscribe dulu channel ini supaya saat saya upload video terbaru tentang jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan sampai tidak ketinggalan notifikasinya cuy. Oke, nah jadi langsung aja ya cuy ya. Beternak ayam kampung menggunakan mesin penetas. Tidak semua ayam-ayam saya yang menghasilkan telur itu telurnya saya masukkan ke dalam mesin penetas yang saya buat sendiri dari bahan seadanya. Terkhusus untuk ayam-ayam yang saya pelihara di kandang full umbaran yang saya punya ini, tidak saya masukkan ke dalam mesin penetas. Bukan alasan tidak cukup mesinnya, bukan alasan saya males ribet bolak-balik telurnya, bukan karena itu, tapi alasannya adalah karena ini pengalaman saya ya cuy. Jika ayam dengan sistem full umbaran kemudian sampean ambil telurnya dimasukkan ke dalam mesin penetas, maka ayam itu akan mencari tempat bertelur yang lebih aman dari sebelumnya. Akan berpindah bertelurnya mungkin ke kandang-kandang milik tetangga gitu ya, atau ke semak-semak, sehingga kita akan kesulitan mencari telur-telur ayam milik kita cuy. Nah, itu pengalaman saya. Ada beberapa ayam saya itu sampai bertelurnya itu di dalam kamar. Itu nggak tahu saya entah masuk dari mana, masuk ke rumah, masuk ke dalam kamar, terus di atas lemari dia bertelur. Nah, itu karena telurnya dulu saya ambilin terus saya masukkan ke dalam mesin penetas. Ada juga telurnya saya ambilin dan saya jual, saya belikan pur ataupun jagung giling untuk pakan ayam-ayam yang masih kecil yang masa pembesaran itu. Jadi tidak semuanya ya cuy. Hanya ayam-ayam yang ada di kandang semi umbaran saya. Nah, itu telurnya saya ambil, kemudian saya masukkan ke dalam mesin penetas. Jika di kandang semi umbaran, ayam ini tidak bisa pergi jauh gitu. Jadi seandainya dia ingin mencari tempat bertelur yang lain, ya hanya di sekitar-sekitar situ aja. Tapi kalau full umbaran, telurnya sampai ambil, maka dia akan bertelurnya makin lama makin jauh ya. Bisa ke tempat tetangga, terus nanti mau kita akuin nggak enak ya kan, bisa saja dia mengilah ya kan, ini telur ayam saya gitu, akhirnya jadi percekcokan gitu ya, nggak enak ya sama tetangga cuy. Nah, itulah makanya saya bagi dua, yang telur yang dari sistem semi umbaran itu saya taruh di mesin tetas, yang full umbaran itu saya biarkan dialami sama indukan. Tapi tetap aja ada poin-poin penting di dalam eksperimen ini. Saya jadi mendapatkan banyak sekali mendapatkan pelajaran ya cuy. Nah, jadi jika sampai menggunakan mesin penetas, maka indukan tadi setelah selesai bertelur, telurnya kita ambil, masukkan ke dalam mesin penetas. Telurnya itu belum menetas cuy, indukannya sudah mau bertelur lagi. Ini sudah mulai mencari-cari petarangan untuk supaya dia bisa bertelur kembali, padahal telurnya ini belum menetas. Jadi memangkas waktu yang sangat signifikan kalau menurut saya. Kalau dirami sama indukannya, otomatis dia nanti sampai menetas belum bertelur, kemudian sampai nanti anakannya telurnya menetas, terus nanti anakannya sampai berumur seminggu atau 2 minggu,
dia baru bertelur kembali, itu pun kalau kita pisahkan anakannya dari indukannya. Jadi memerlukan waktu yang cukup lama jika dierami langsung dengan indukannya. Itu perkembangbiakannya akan lambat gitu. Tapi kalau sampai menggunakan mesin tetas, sampai akan memangkas waktu reproduksi si ayam tersebut gitu. Tapi tetap ada keuntungannya juga ketika sampai tidak melakukan apa namanya itu ya cuy, melakukan penetasan telur menggunakan mesin penetas cuy. Tetap ada untungnya. Karena apa? Satu, ya kita tidak mengeluarkan uang ataupun biaya untuk listrik gitu ya cuy. Kemudian tidak harus ribet bolak-balik telur pagi dan sore hari. Ya sukanya aja dia ngeram-ngeram sendiri, netas-netas sendiri. Tapi kalau sampean ternaknya sistem semi umbaran, ya sebaiknya mempunyai mesin penetas supaya cepat reproduksinya. Kalau sampean tidak mempunyai kandang semi umbaran tapi sampean punya full umbaran, ya sudah biarkan dirami aja sama indukannya, jangan taruh di mesin penetas. Nanti yang ada ayamnya stres, pindah-pindah bertelur, pindah-pindah telur, kita sendiri yang kerepotan nanti. Kita sendiri yang kerepotan. Jadi itulah perbandingan antara beternak ayam kampung itu menggunakan mesin penetas. Nah itu keuntungannya itu, ayam itu bisa cepat bertelur kembali. Tapi ingat, kalau sampean itu mempunyai kandang semi umbaran ataupun mempunyai kandang postal gitu. Tapi kalau enggak ya nggak usah pakai mesin penetas juga. Oke, kemudian ada pertanyaan kemarin darinya siapa saya lupa, tentang ayam persilangan ayam warna-warni dan betina ayam kampung. Dia minta videonya seperti apa sekarang ayamnya. Ya ini ayamnya cuy, ayamnya sudah menjadi indukan. Ini sudah masuk periode kedua. Kemarin yang netas pertama anaknya umur seminggu mati semua. Nggak biasa kalau telur perdana, ayam yang baru pertama kali bertelur itu pasti hasilnya akan nggak bagus. Hasilnya pasti akan nggak bagus. Saya sudah tahu itu hasilnya tidak akan bagus, tapi saya timbul rasa penasaran aja gitu. Karena biasanya kalau ayam kampung, nah kalau sampai lihat ini kan tubuhnya kecil ya cuy. Nah biasanya kalau ayam kampung itu yang ayam baru pertama kali bertelur, telurnya itu akan kecil-kecil sekali gitu. Tapi ini telurnya besar-besar dan merah gitu. Karena ini adalah hasil persilangan antara ayam kampung dengan jantan ayam layar ya. Kita ketahui ayam layar itu telurnya gede-gede ya. Makanya telurnya ini besar-besar semalam cuy. Nah saya penasaran seperti apa DOC-nya. DOC-nya bagus, gemuk-gemuk. Tapi ya itu namanya juga telur perdana, telur pertama, belum matang sekali ya. Apanya namanya cuy, sel reproduksi betinanya itu belum matang. Jadi DOC yang dihasilkan itu rawan sekali lemas ya, lemas dan akhirnya mati seperti itu. Walaupun sudah kita bersihkan kandang, kita kasih makan yang bagus, kita kasih minum vitamin segala macam, nggak tahu kenapa saya nggak berhasil. Kemarin saya tetaskan itu karena rasa penasaran aja. Nah cuman ini sudah periode kedua yang ada di mesin tetas ini, jadi mudah-mudahan nanti ini bisa berhasil ya.